Rahayu Sakung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang Trunojoyo. Di daerah Sampang, Madura ada seorang putra menantu resi yang bernama Trunojoyo. Pada suatu hari, Trunojoyo mendapat seorang tamu dari kerajaan Mataram yang bernama Pangeran Anom. Pada waktu itu, Pangeran Anom sedang diusir oleh ayahandanya karena Pangeran Anom berani bermain cinta dengan calon istri ayahandanya yang bernama Dewi Oyi, seorang wanita yang berasal dari daerah Tegal, Pekalongan. Pangeran Anom yang terusir dari kerajaan Mataram tersebut lalu pergi ke Sampang, Bangkalan dan menemui Raden Trunojoyo. Adapun maksudnya tiada lain ialah minta bantuan kepada Raden Trunojoyo. Pada mulanya Trunojoyo tidak mau, tetapi makin lama Raden Trunojoyo menyanggupi juga kemauan Pangeran Anom untuk minta kerajaan Mataram. Setelah perundingan berakhir, maka mereka berdua berpisahan. Atas saran dan nasihat abdi tersayang yang bernama Raja Kalengsong, sebaiknya Trunojoyo sebelum pergi ke Mataram menghadap Pamanda terlebih dahulu, yakni Wedono Sampang Arya Cokroningrat. Maksudnya tiada lain adalah mohon doa restu dan tanda tangan agar supaya Cokroningrat menjadi saksi kalau memang benar-benar Pangeran Anom meminta kerajaan Mataram. Akhirnya Trunojoyo pergi ke Sampang akan menghadap Cokroningrat. Maka terjadilah peperangan antara Trunojoyo beserta pengiringnya dengan prajurit Sampang. Namun prajurit Sampang kalah. Trunojoyo lalu menghadap sang paman Cokroningrat. Sesudah menghadap, Trunojoyo meminta izin dan mohon doa restu kepada pamannya agar supaya menjadi saksi bahwa Trunojoyo menjadi utusan Pangeran Anom. Tetapi Cokroningrat tidak mau karena masalah tersebut adalah masalah negara. Cokroningrat mengatakan kepada Trunojoyo supaya Pangeran Anom disuruh menghadap dan datang ke Sampang. Kalau sudah datang ke Sampang, diharapkan langsung ke negara Mataram untuk dimintakan daerah Mataram. Trunojoyo sama sekali tidak menyetujui usul pamannya. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat dan perselisihan yang mengakibatkan terjadi perang. Cokroningrat kalah, lalu diikat dan dibuang di hutan bersama istrinya. Trunojoyo lalu melanjutkan perjalanan dengan membawa serta prajurit-prajurit Sampang Bangkalan menggempur kerajaan Mataram. Trunojoyo berhasil menghancurkan Mataram. Lalu Trunojoyo untuk sementara mengganti kedudukan Pangeran Anom di Mataram. Sultan Mataram merasa perlu untuk sementara meletakkan jabatannya sebagai raja, lalu bertapa sebagai pendeta di kaki Imogiri bersama Pangeran Puger. Akhirnya Pangeran Anom mendengar juga berita bahwa kerajaan Mataram sudah diberikan oleh ayahandanya kepada Trunojoyo. Pangeran Anom lalu kembali ke Mataram. Ia menjumpai Trunojoyo dengan tujuan menagih janji seperti apa yang telah mereka sepakati bersama. Tetapi Trunojoyo memungkirinya. Trunojoyo mengatakan bahwa ia menggempur Mataram atas kekuatan sendiri bersama dengan prajurit Sampang dan Bangkalan, dan bukan karena bantuan Pangeran Anom. Terjadilah perselisihan hebat yang berakhir dengan pertempuran. Pangeran Anom tidak mampu menandingi Trunojoyo. Pangeran Anom terdesak dan melarikan diri bersama dengan dua orang abdinya, seorang abdi
hatinya mengajukan saran dan usul agar Pangeran Anom menghadap ayahnya di kaki gunung Imogiri menyatakan apa adanya bahwa perjanjian dengan Trunojoyo telah diingkari. Tetapi Pangeran Anom tidak mau sebab malu, dan akhirnya Pangeran Anom mau juga menghadap ayahandanya di Imogiri dengan alasan bahwa ia tidak akan kembali ke Mataram dan mohon doa restu untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Tetapi itu hanya alasan saja. Setelah Pangeran Anom mengundurkan diri dari Mataram, lalu Sultan memberi perintah kepada Pangeran Puger membawa Kyai Pleret untuk mengusir Trunojoyo dari kerajaan Mataram. Akhirnya Pangeran Puger berangkat dengan membawa Kyai Pleret dan diperkuat oleh para prajurit Kalawangkis memerangi Trunojoyo. Ketika mengetahui bahwa Pangeran Puger membawa pusaka Kyai Pleret, Trunojoyo tidak berani menandingi. Ia segera memerintahkan para prajurit Sampang Bangkalan untuk mengundurkan diri. Pengunduran tentaranya sampai di Kediri. Sambil melarikan diri, Trunojoyo menyempatkan diri untuk singgah di Kaputren dan bertemu dengan Dewi Klenting Kuning, putri Kanjeng Sultan. Tujuannya ialah hendak memperistrinya, akan tetapi Klenting Kuning tidak mau dan melarikan diri searus dengan pelarian tentara Trunojoyo yang melarikan diri ke Kediri. Karena lelah, Dewi Klenting Kuning beristirahat di sebelah barat Sungai Brantas. Disinilah akhirnya Dewi Klenting Kuning dibunuh. Tempat tersebut kemudian dinamakan sebagai Pesarian Muning. Kemudian prajurit-prajurit itu berhenti di Bandar. Menurut berita lama, Bandar itu tempat peristirahatan para prajurit yang naik kuda. Dan sampai sekarang, tempat kematian Klenting Kuning itu disebut di Kediri Bandar Pesarian Muning. Setelah mengubur mayat Klenting Kuning, Trunojoyo memberikan kepada para prajurit supaya membuang barang-barang dari Mataram di sungai. Demikian juga meriam Kyai Setomo dan Nyai Setami dibuang ke sungai dan dihanyutkan ke tengah-tengah hutan Kediri. Di Kediri, Trunojoyo memberi perintah kepada prajurit membuat tempat peristirahatan dari tanah yang dibentuk seperti bukit dan disebut oleh Trunojoyo sebagai Pesanggrahan Lemah Dhuwur. Pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh para prajurit sehari atau 2 hari. Para prajurit bekerja keras siang malam untuk menyelesaikan pesanggrahan tersebut. Oleh karena itu, tempat itu lalu disebut Emburungan, yang berarti kerja keras. Prajurit Mataram yang bergabung dengan Trunojoyo akhirnya mengundurkan diri sampai di Brantas. Sebagian sudah berhasil menyeberangi Sungai Brantas. Adapun Patih Mandoroko dari Mataram sampai di sebelah barat Sungai Brantas, di sebelah utara pelabuhan Kediri, bertempat tinggal di daerah Curing. Sang Patih sangat berduka, merasa telah mengkhianati Sultan Mataram. Lebih-lebih sang Patih ini sudah tua dan mempunyai kemampuan yang hebat. Karena sedihnya, ia terus berpikir dan tangannya menyilang dada. Karena sedihnya dalam keadaan berdiri dengan tegak, Patih itu wafat. Mayatnya dibawa kembali ke Mataram dan dimakamkan di Imogiri. Marilah kita lanjutkan cerita tentang Trunojoyo. Di Pesanggrahan Lemah Dhuwur, Trunojoyo memberikan perintah untuk membuat terowongan dalam tanah dari Kediri tembus ke Gunung Ngantang. Maksudnya kalau ada musuh, Trunojoyo dapat melarikan diri dari Kediri, menembus terowongan tersebut menuju ke Gunung Ngantang. Terceritalah perjalanan Pangeran Anom yang baru turun dari Imogiri. Ayahandanya memberikan nasihat kepadanya
supaya minta tolong kepada juragan tebak yang bernama Martoloyo dan Martopuro. Dari sini Pangeran Anom disuruh untuk meminta bantuan sahabatnya yang bernama Pujingah Watavia. Sesudah demikian, Martapuro dan Martoloyo ketemu dengan Pangeran Anom, minta tolong kepada Belanda yang berada di Betawi untuk mengusir Trunojoyo di hutan Kediri. Perjanjian Pangeran Anom dengan Belanda adalah sebagai berikut. Kalau Belanda dapat mengusir Trunojoyo dari hutan Kediri, Belanda akan mendapat hadiah berupa tanah seluas kulit kerbau. Demikianlah bunyi perjanjian yang sebenarnya. Maka Belanda pun berangkatlah. Kompeni mengusir Trunojoyo dari Kediri, dan Trunojoyo melarikan diri ke Gunung Antang. Di Gunung Antang, Trunojoyo membuat persiapan-persiapan. Trunojoyo membuat rintangan-rintangan, jebakan-jebakan. Batu-batu digantungkan di atas jurang dengan tujuan untuk menghancurkan pasukan musuh yang lewat, yang hendak mengejarnya ke Gunung Antang. Karena hal ini, maka pesanggrahan itu lalu disebut sebagai Sanggrahan Watu Gantung. Kadang-kadang Trunojoyo dapat melihat medan dengan baiknya. Dari sini Trunojoyo sering ingak-inguk. Oleh sebab itu, tempat tersebut lalu disebut sebagai Cengangukan. Belanda terus melakukan pengejaran terhadap Trunojoyo. Dalam pengejaran ini, Belanda membawa kipil yang bernomor. Sambil melakukan pengejaran, kipil-kipil tersebut disebarkan di daerah-daerah yang dilewatinya. Maksudnya, tanah yang sudah bertanda kipil itu nanti akan menjadi haknya. Namun dalam pengejaran ini, banyak tentara Belanda yang mati di Gunung Ngantrang karena terperangkap oleh jebakan-jebakan Trunojoyo. Ternyata Belanda tidak berhasil menangkap dan membunuh Trunojoyo. Selanjutnya, Raden Pangeran Anom sepulang dari mencari Martoloyo dan Martopuro di Tegal, beliau bertemu dengan Wedono Sampang Cokroningrat yang disekap. Lalu Cokroningrat dikeluarkan dari sekapan. Kemudian Cokroningrat berkata kepada Pangeran Anom, "Trunojoyo sekarang di mana?" Jawab Pangeran Anom, "Trunojoyo sekarang menuju ke Gunung Ngantrang, dikejar oleh Belanda." Sesudah itu Pangeran Cokroningrat berkata, "Kompeni Belanda tidak akan bisa menangkap Trunojoyo kecuali aku yang sama-sama orang Madura." Wedono Sampang mohon pamit kepada Pangeran Anom, terus berangkat mau menangkap Trunojoyo yang sekarang berada di Ngantang. Sesampainya di Ngantang, para prajurit tanpa persiapan menghadapi musuh. Setelah tahu bahwa yang naik ke Gunung Ngantang adalah Pangeran Cokroningrat, para prajurit tidak memusuhi, tetapi malah mendorong Cokroningrat agar supaya menangkap Trunojoyo. Cokroningrat bertanya kepada para prajurit yang sedang siaga, "Trunojoyo di mana?" Jawab mereka, "Itu Gusti, bersembunyi di balik watu tulis." Oleh sebab itu, sampai sekarang batu yang terdapat di daerah Ngantang diberi nama Watu Tulis. Trunojoyo melarikan diri dari Ngantang ke arah utara, terus dikejar oleh Cokroningrat. Trunojoyo menangis kasihan, hingga gunung itu dijuluki Gunung Trengis. Di sebelah utaranya Ngantang dan di sebelah timur dusun Ngandangan, pelarian Trunojoyo terus diburu-buru Cokroningrat dengan menerobos-nerobos, sehingga desa itu kelak dinamakan Desa Brobosan. Sebab Trunojoyo dalam pelariannya dengan menelusup, Trunojoyo dalam pelariannya akhirnya dapat dikepung oleh prajurit dari Sampang.
Daerah pengepungan itu sekarang disebut Kandangan, karena disitulah Trunajaya dikepung oleh para prajurit. Trunajaya melarikan diri melewati sungai Konto dan ditangkap oleh Cokroningrat. Ketika penangkapannya, Cokroningrat berkata, "Sekarang kamu saya tangkap dan akan saya hadapkan ke Mataram." Trunajaya mengatakan bahwa ia minta dihidupi karena Trunajaya akan dibunuh oleh Cokroningrat di tempat itu. Maka desa itu lalu disebut Desa Sukawani. Karena hari sudah senja, perjalanan Cokroningrat dan Trunajaya terpaksa terhenti. Cokroningrat sudah tidak mampu lagi untuk membendung keinginannya membunuh Trunajaya. Oleh sebab itu, lalu Cokroningrat mengambil pusaka keris dan kemudian berkata kepada Trunajaya, "Trunajaya, keris ini apa coraknya?" Mulanya Trunajaya tidak mau menjawab, namun kemudian ia pun memberikan jawaban juga. Ia berkata tidak tahu. Cokroningrat berkata lagi, "Ini namanya keris Kyai Derajat. Memang tidak saya beri rangka, dan inilah milikku satu-satunya ketika aku kau tawan bersama pipimu. Keris ini tidak akan saya beri rangka kecuali rangka itu adalah jiwa dan ragamu." Di Desa Sukawani itulah kemudian Trunajaya dibunuh. Pada waktu itu 2 ekor burung jatuh bersamaan dengan tewasnya Trunajaya. Kemudian Cokroningrat memerintahkan kepada segenap laskar agar supaya kepala Trunajaya dihancurkan di atas lumpang di sebelah timur laut Desa Sukawani. Hingga kini batu lumpang itu masih ada. Di atas batu inilah kepala Trunajaya dihancurkan, rambutnya kemudian dipotong dan dibawa ke Mataram, dipakai sebagai keset Pangeran Mangkurat atau Pangeran Anom kalau hendak naik ke sanggar pemujaan. Sebagian dari rambut itu digunakan sebagai ganjel sekaten di Mataram. Akhirnya Cokroningrat bersama segenap prajurit pulang ke Mataram. Pangeran Anom menjadi Raja Mataram dan bergelar Pangeran Mas Mangkurat. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri sekelumit tentang Trunajaya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.